Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Galatia 3 ayat 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sahabat Alkitab, terdapat sebuah kondisi medis pada seorang manusia yang sulit mempertahankan fokus akibat beberapa faktor yang terjadi pada tubuhnya. Brain fog adalah suatu sindrom yang mengaruhi kemampuan berpikir seseorang yang biasanya ditunjukkan dengan mudah lupa, tidak berpikir jernih, maupun sulit berkonsentrasi. Brain fog telah menjadi bentuk nyata bahwa segala perilaku keseharian yang tidak sehat memang dapat mengganggu kualitas fokus pikiran hingga mengaruhi efektivitas seseorang dalam menjalani aktivitasnya. Gangguan fokus pikiran seperti brain fog juga dapat terjadi dalam kehidupan beriman. Siapa yang telah memesonakan kamu? Adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia yang terkesan retorik, padahal mengandung aspek reflektif yang sangat mendalam. Kritik Paulus masih berkaitan dengan pesan yang ia berikan pada ayat sebelumnya, yakni perihal peralihan fokus iman jemaat di Galatia dari Kristus menuju hukum Taurat. Pengajaran dari para pihak yang ingin menjadikan hukum Taurat sebagai sentra keselamatan ternyata telah mampu menyilaukan pandangan iman jemaat dari Kristus. Pada ayat-ayat ini kita dapat memastikan bahwa ternyata jemaat di Galatia memang mulai meyakini hukum Taurat sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan. Pemahaman iman semacam ini pun secara tidak langsung telah menolak kuasa penyelamatan yang Kristus berikan. Artinya jemaat di Galatia tidak mengamini bahwa keselamatan yang mereka dapatkan berasal dari Kristus, melainkan mereka memahami itu semua adalah hasil dari kemampuan mereka memenuhi hukum Taurat Yahudi. Sahabat Alkitab, nampaknya pertanyaan Paulus yang muncul pada ayat 1 itu pun perlu kita jawab secara personal. Secara khusus di tengah kehidupan yang berisikan ragam distraksi fokus iman, adalah penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan itu dengan kejujuran dan ketulusan di hadapan Tuhan. Selain itu, pertanyaan ini juga dapat menjadi sebuah indikator bagi kita untuk mengukur kualitas fokus iman kepada Kristus. Apakah kita masih memberikan fokus entah dalam hati dan pikiran kita kepada Kristus? Atau jangan-jangan kita justru mulai beralih kepada hal-hal lain yang kita anggap lebih menarik untuk diperhatikan? Jadi, siapakah yang telah memesonakan hatimu? Kristus atau yang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah kami, hati dan pikiran kami, selalu terpesona oleh kehadiran-Mu. Biarlah fokus iman kami hanya tertuju kepadamu. Di tengah kehidupan yang penuh dengan beragam distraksi yang dapat mengganggu fokus iman kami, tolong kami Tuhan untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.